yang kan usianya selalu diberkahi, dipermudah urusannya, dan ditambah selalu anugerah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga tim Moy, Bunda Haya, sehingga bisa istiqomah terlaksana Moy ini sesuai waktunya, pada waktu dan gelombang yang sama. Para tokoh masyarakat, Bunda Hajah Dr. Sari Suksmono, Bapak Ibu lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kemudian para petugas manakiban. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat dari beberapa negara juga hadir. Pecinta kesucian jiwa dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur sepenuhnya segalanya kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa berkumpul, masih bisa sehat, masih bisa bicara, masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada keluarganya, sampai kepada para sahabatnya, sampai kepada tabi'in tabi'atnya, sampai kepada tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'atnya, dan sampai kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Ibu, bapak, pecinta kesucian jiwa, dimanapun berada, izinkan saya pada hari ini untuk menyampaikan materi tentang Riyadhatun Nafsi. Dalam bulan Safar ini, Abah di huruf terakhirnya, beliau mengartikan Shod fa ro. Ro itu Riyadhatun Nafsi. Yang sebelumnya memberikan kita dengan huruf Shod Safa'ul Qalbi, kemudian fa-nya fana'un nafsi. Itu akan terjadi kalau ya dikerjakan Riyadhatun Nafsi. Ini adalah 3 amalan yang pangersa Abah berikan kepada kita untuk bekal kita. Dan beliau pilih di bulan Safar. Riyadhatun Nafsi ini terkait dengan istiqomah. Kenapa? Karena keduanya terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada hukum sebab akibat. Ada istiqomah kalau ada riyadhah. Riyadhah bisa menghasilkan istiqomah. Nah, ini sangat urgent atau penting di dalam suluk bersuluk, di dalam kita menjalankan thariqah. Walaupun arti Riyadhatun Nafsi ini adalah imtisal awamirillah wajtinab nawahihi ma'a tahzibiha wa tazkiyatiha anil akhlaqil madmumah ilal akhlaqil mahmudah. Abah di sini mendefinisikan riyadhah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Nah, itu harus seiring dengan apa? Dengan proses pembersihan diri, penyucian jiwa dari akhlak yang tercela, jelek, ya, buruk, kepada akhlak yang terpuji. Nah, itu maka ada proses, ya, dimulai ketika seorang salik menyucikan diri dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya dengan 2 la ilaha tidak ada Tuhan, kalimat nafi, kemudian dengan illallah itu kalimat isbat. Membuang ilah selain Allah. Makanya di situ ada apa? Tahali. Jadi ada 3 tahapan tahali, ya, takholli,
kemudian tahalli, yang terakhir tajalli. Tapi itu semua prosesnya luar biasa Bapak Ibu, subhanallah. Tapi kita jangan takut, kenapa? Ada Tuhan Guru yang membimbing kita gitu. Kita itu dibawa gitu. Tidak bisa jalan sendiri. Karena segala sesuatu mesti ada gurunya. Ya takutnya kan tersesat nanti belok kanan, belok kiri gitu kan. Tapi kalau ada guide-nya, pangersa aba aos, kita tidak bakalan tersesat. Apalagi kalau sudah urusan masalah ibadah. Itu harus ada apa? Harus ada ijazah. Urusan batin-batin luar biasa. Kenapa? Setan lebih ini gitu ya. Lebih apa namanya kalau urusan batin-batin itu? Ketuan Syekh Abdul Qadir saja, setan iblis itu mengaku apa? Mengaku Tuhan, mengaku Allah. Nah untungnya ya Syekh Abdul Qadir punya tuan guru begitu. Maka tidak tersesat gitu. Sedemikian wajibnya di dalam Toriko itu silsilah guru itu. Untuk menjaga ini gitu ya. Nah, yang menjadi istimewa bagi para syekh mursyid kita, mereka itu istiqomah. Dan Masya Allah luar biasa mau melakukan riyadhah-riyadhah gitu. Nah kalau sudah melakukan riyadhah berarti kan orangnya pasti rajin. Berarti malasnya diusir gitu rasa malasnya. Kadang-kadang yang menjadi penyakit kita itu rasa malas gitu. Ya. Dan juga mood-moodan gitu ya. Kalau orang bilang kalau lagi mood gitu. Tapi kalau lagi nggak mood ya, ya ibadah jadi gitu dalam kehidupan manusia gitu. Di dalam apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kadang-kadang yang dosa-dosa kecil itu juga masih sering dilakukan. Baik itu terasa maupun tidak terasa. Nah, jadi hubungan antara istiqomah dan riyadhah, hubungan proses dan hasil dalam pembentukan karakter dan spiritual seseorang, karakter building. Makanya orang bertasawuf ya outputnya adalah apa? Akhlakul mahmudah. Maka Abah bilang tadi minal akhlakil mazmumah ilal akhlakil mahmudah. Itu sudah jaminan. Nah kalau seandainya ada akhlak ikhwan, ahwat, masih dalam tanda tanya berarti ya masih latihan. Semuanya masih latihan. Ya, berproses begitu ya. Ini kita kan menciptakan generasi-generasi yang bersama dengan Syekh Mursyid yang tujuannya bersama dengan Allah. Ketika bersama dengan Allah artinya apa? Tajalliyat asfat, sifat, asma dan afalnya Allah tuh ada di dalam dirinya. Makanya terciptalah apa? Insanul kamil al mukammil. Nah, kalau jasmani kita lengkap, sehat, sesuai bentuknya gitu ya, itu akan dikenal. Nah, begitu juga ruhani. Kalau ruhani kita sempurna, maka kita akan dikenal oleh para ahli silah kita. Makanya kalau orang yang sudah sufi jangan heran. Kalau bulak-balik beberapa alam itu tidak aneh lagi sebetulnya. Kata Imam Ghazali, orang yang sufi itu bulak-balik ke langit gitu ya. Karena sudah apa? Sudah menjadi penduduk langit, sudah dikenal. Kita itu dikenalin oleh pangersa Abah kepada penduduk langit. Sehingga ketika ke langit, tidak aneh, semua sudah kenal. Sebegitu pentingnya penghubung yaitu pangersa Abah. Ya, ketika kita naik ke atas, ruh kita apa ya dalam peningkatan diri dari makom ini ke makom yang tinggi gitu, ke makom yang lebih tinggi lagi gitu. Karena Abah itu membawa makom kita, mengangkat murid-muridnya untuk menjadi lebih meningkat. Bapak Ibu sekalian, dalam tradisi Islam dan tasawuf terutama, riyadhah itu adalah latihan spiritual
yang dilakukan secara bertahap dalam mengendalikan hawa nafsu dan menyucikan jiwa. Makanya mohon maaf banyak ikhwan yang mengeluh. Kenapa ya? Kok ketika sudah masuk toriko, sudah ditalkin kok tambah miskin? Kok malah bangkrut? Ya, kok malah banyak cobaan, musibah? Itu sering saya dengar begitu. Nah, itu dalam rangka penyucian jiwa, riyadhah. Apalagi dalam Al-Qur'an kan sudah dibilang, akan diuji dengan makanan yang sedikit, dengan jiwa ya. Artinya apa? Ada misalkan keluarga yang dipanggil. Ya, ketika dipanggil atau saudara yang meninggal itu juga ujian dan cobaan. Kuat atau tidak begitu. Makanya apalagi di akhir zaman ini itu Syekh Mesir itu selalu bilang, wah guru. Ya, ulama-ulama di Mesir itu luar biasa NU-nya gitu kalau di sini ya. Mereka itu ya selalu berkata, wajib punya guru. Saking demikian pentingnya punya guru supaya kita apa? Kuat dalam riyadhah gitu ya. Nah, riyadhah ini adalah sarana kita untuk menuju istiqomah. Kalau kagak ada riyadhah, kita tidak bakalan istiqomah. Ya. Juga sebagai penguat riyadhah, saling memperkuat juga gitu. Riyadhah membangun kekuatan ya. Kenapa? Karena dari riyadhah itu timbullah energi-energi yang bisa meningkatkan diri kita, makom kita gitu ya. Kemudian bekal untuk hidup juga. Lah kalau sekarang batinnya tidak kuat bisa stres, semua naik, harga bensin naik, bawang naik, cabai naik gitu ya. Nah, ibu-ibu tuh suka protes gitu ya. Uang belanja tetap tetap tapi pas ke pasar naik semua begitu ya. Pusing juga itu mengatur masakan. Pusing gitu. Nah, makanya apa? Riyadhah ini riyadhah gitu ya. Makanya harus punya guru. Kemudian juga riyadhah menjaga kestabilan dengan istiqomah agar apa? Energi batin dari riyadhah tidak cepat habis atau menurun. Makanya luar biasa ini batin-batin orang yang suluk ini. Apalagi murid-murid Abah gitu ya. Mau gimana pun cobaannya, subhanallah. Kenapa? Contohnya sekarang Ustadz Mursyid ya. Kita doakan Allah memberikan yang terbaik buat beliau. Ustadz Mursyid ini kan dikenal lah. Karena apa? Karena beliau itu selalu ya, kameramen ya yang selalu mencari muka orang gitu ya. Mencari muka kenapa? Karena mau dikamerakan gitu. Yang selalu siap standby gitu ya. Di dalam setiap manakiban beliau sering hadir gitu. Sekarang tidak sadar, tapi batinnya sadar. Batinnya berada dalam penjagaan Syekh Mursyid. Nah, maka energi batin dari riyadhah ini akan apa? Akan terus ada walaupun jasmaninya secara kasat mata tidak sadar. Ikhwan yang mengatakan di sana, yang nengok di sana seperti tidur. Artinya apa? Wajah itu tidak menggambarkan kesakitan, Bapak Ibu. Tidak menggambarkan apa? Padahal patah itu banyak yang patah. Subhanallah. Tapi seperti orang tidur. Masya Allah. Ya, beliau terkenal cukup istiqomah Ustadz Mursyid itu. Jadi riyadhah adalah jalurnya, istiqomah adalah langkah kaki yang konstan untuk tetap berjalan di jalurnya. Nah, keduanya ini ya riyadhah dan istiqomah melahirkan akhlak mulia. Ya, ibu bapak jangan heran makanya di dalam bersuluk ada taholli, mengosongkan diri dari perbuatan jelek. Nah, dengan digempu dengan kalimat la ilaha, pas illallahnya harus lebih kencang. Kenapa? Karena apa ya ibaratnya menanamkan gitu. Illallah itu sampai ke dalam ulu hati yang paling dalam.
ke dalam sir. 7 lapisan yang paling dalam itu sir. Ditanamkan, dihujamkan di situ illallah. Istiqomah tuh Bapak Ibu. Maka dengan begitu apa yang terjadi? Sifat-sifat yang jelek itu apa? Luntur. Diganti dengan sifat-sifat yang bagus. Maka di sini Abah menerangkannya. Tapi di sini saya izin mencoba menambahkan ya keterangan Abah dengan versi Imam Al-Ghazali. Ada 4 gitu ya yang biasa diriyadhahkan di dalam sufi gitu, dalam kesufian. Yang pertama apa? Qillat ta'am, menyedikitkan makanan. Kenapa? Karena dengan sedikit makan akan meredam gejolak syahwat, hawa nafsu gitu ya. Orang lapar mana ada ibu bapak yang beringas, yang ada lemes gitu ya. Boro-boro mau berantem gitu ya. Untuk berjalan jauh saja tidak kuat kan begitu. Jadi nafsu dididik dengan apa? Dengan lapar dan haus. Sedikit minum, menyucikan kehendak dan pikiran. Meredam gejolak hawa nafsu, kemudian menyucikan kehendak dan pikiran. Nah kalau orang lemas belum makan, itu pasti apa? Kehendaknya tidak banyak, orang lapar, haus begitu ya. Yang kedua apa? Qillatun naum, sedikit tidur gitu ya. Waduh, pangarsa Abah mah tuh kan tahu, tidak, matanya itu tidak tidur gitu ya. Sampai yang saya ceritakan di pertemuan atau di sebelumnya ini, Abah itu sampai mengeluarkan uruk. Uruk itu lebih syadid atau lebih sakit ya daripada mengeluarkan air mata darah itu. Uruk, keluar keringat dari mata kita. Kalau dari mata kita, keluar dari mata pengersa Abah maksudnya. Kalau kita mah air mata ya boro-boro, air mata darah aja belum kan. Apalagi uruk. Uruk itu di atasnya air mata darah ya. Jadi kalau ketika riyadhah gitu ya, itu saking capeknya mata itu keluar darah, air matanya. Yang lebih syadid lagi keluarlah uruk atau keringat. Yang ketiga, killatul kalam. Sedikit berbicara, boleh bicara tapi yang penting-penting saja. Karena diam itu emas ya. Jadilah kita pengamat begitu ya. Ini ya, maka dalam toriko ini dididik untuk tidak bicara banyak begitu. Kita ini ya di apa namanya menjadi pengamat apa yang dibicarakan orang. Kita dengarkan, kita amati, kita analisa, kita jadikan pelajaran hidup gitu. Diam itu emas. Sedikit bicara membawa keselamatan dari bencana dan kecelakaan. Ini lidah tidak bertulang, tapi kalau sudah menyakiti orang luar biasa sampai terjadi pembunuhan, ya terjadi dendam kesumat antar suku. Nah, sekarang nih yang terjadi di masyarakat tawuran Bapak Ibu yang jadi penyakit kita di masyarakat. Nah, ini kenapa? Karena banyak bicara. Ya, kita cukup prihatin, sangat prihatin ya anak-anak muda SD, SMP sudah pada tawuran. Kalau belum ada yang hilang nyawanya kayaknya masih penasaran itu. Ya di lingkungan saya sendiri itu banyak tawuran itu anak-anak SMP itu. Ya paling dicabut itu KIP-nya itu. Ya apa namanya hukuman dari pemerintahnya gitu supaya tidak tawuran. Ketika ketahuan tawuran, kantor polisi kemudian koordinasi dicabut beasiswanya atau KIP-nya. Ini menjadi apa ya? Fenomena lah yang harus kita benahi di masyarakat gitu ya. Nah ini keprihatinan yang luar biasa. Makanya ibu bapaknya mesti bertorikoh gitu. Kenapa? Supaya anaknya juga benar. Ya, makanya ibu bapak jangan segan untuk menjadi agen penyebar torikoh. Kenapa? Untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, berakhlak, beriman, dekat kepada Allah dan bersama dengan Allah.
Kalau sudah bersama dengan Allah, maka seluruh rahmat, limpahan rahmat Allah kucurkan di tempat Bapak Ibu. Kenapa negara kita banyak bencana? Ya karena tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhkan larangan. Korupsi jalan terus, pelacuran jalan terus, makan makanan yang haram jalan terus, judi online jalan terus. Mengeblundel gitu benang kusut, makanya banyak musibah. Yang jadi korban siapa? Orang-orang soleh yang berada di negara dan wilayah tersebut. Makanya mesti banyak doa Bapak Ibu, istighfar terus. Kenapa? Ya Allah. Kalau bukan karena orang soleh, Indonesia atau Jakarta atau manapun tidak akan selamat dari bencana. Karena apa? Sudah keterlaluan tuh masih ada apa? Untuk masih ada doa-doa orang-orang yang soleh. Untuk masih ada orang-orang berzikir kalimat la ilaha illallah. Aduh, kalau tidak ada itu Bapak Ibu rapuh, ripuh. Kenapa musibah mengincar kita? Ya. Sering dikatakan oleh ilmuwan luar Jakarta akan tenggelam dan lain sebagainya. Sudahlah kita zikir saja kalimat la ilaha illallah. Jadikan rumah-rumah kita majlis. Jadikan rumah-rumah kita masjid untuk apa? Untuk manakiban, untuk sholat, untuk segala macam kegiatan ibadah. Kemudian yang keempat, menelan pahit perilaku lain. Dituntut kita sabar. Menelan pahit, Bapak Ibu. Pahit, masukkan aja ke dalam. Ketika kita mau membalas tidak bisa. Kenapa? Karena hatinya sudah digempur dengan kalimat la ilaha illallah. Yang tadinya ibaratnya emosian. Kalau ada yang nyolek gitu ya. Dikadek siaku aing senanya. Kalau kata orang Banten. Kadek syaku aingnya. Tapi setelah bertoriko, setelah ditalkin, setelah mengamalkan kalimat la ilaha illallah, zikir jahar khaufi, manakiban, bergaul sesama ikhwan dan akhwat, sering berkumpul ya, berkumpul dalam manakib dan lainnya, hatinya menjadi apa? Menjadi lembut. Yang tadinya misalkan tukang berantem, kagak jadi tukang berantem tuh. Bahkan apa hatinya tidak bisa mendoakan orang itu jelek. Nggak bisa. Ya Allah, saya tahu orang itu dolim kepada saya. Engkau yang maha tahu, engkau juga yang membuat dia begitu kepada saya. Supaya saya apa? Selalu introspeksi diri saya. Kalau seandainya dia memang betul jahat, saya kembalikan kepadamu. Saya tidak bisa membenci orang itu. Apalagi untuk membalas. Itu demikian terjadi. Nah, itu sudah berada di dalam tahap tahali. Yang tadinya taholi, yang suka marah, yang suka emosian. Kalau suka ngomel itu biasa ya, Bu, Bapak. Kalau bapak-bapak diomelin ibu-ibu, tapi kalau benar, jangan sakit hati. Karena benar, kecuali kalau salah gitu ya. Nih ibu-ibu cerewet. Tapi cerewetnya ibu-ibu tuh ya begitu, Bapak ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini kan maunya sempurna, perfeksionis, sesuai jalur begitu ya. Sedangkan bapak-bapak praktis gitu. Nah, mungkin berkurang ngomelnya Bapak Ibu. Pasti berkurang itu. Bapak-bapaknya juga. Maka kalau kita sama-sama di dalam riyadhah, suami istri itu akan apa? Akan tentram, saling gitu ya. Sesama teman saling, antara yang muda dan yang tua saling begitu. Tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada yang namanya gibah, tidak ada yang namanya menjas orang, tidak ada. Disakiti saja apa? Disakiti saja dia apa? Memaafkan orang tersebut, menyerahkan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha Pembalas. Bukan kita sebagai makhluknya. Walaupun nanti terjadi hubungan apa? Sebab akibat ketika orang berbuat jelek, maka itu akan balik ke dirinya. Bukan kepada orang yang dijahatinya.
Orang dijahatinya posisinya apa? Sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang perlu kita lakukan, yang harus makan ya. Makanya luar biasa di dalam Toriko ini ya, ulah apa? Ulah medal sila upami upami kapanah gitu ya. Nah, itu menelan pahit perilaku menyakitkan dari orang lain. Ya, makanya istimewanya orang yang sudah bertoriko apa? Pemaaf. Itu yang mahal Bapak Ibu. Pak, ini sebetulnya banyak sekali yang mahal. Istiqomah juga lebih mahal lagi. Kenapa kata Abah? Karomah yang luar biasa adalah istiqomah. Itu lebih tinggi daripada bisa terbang. Ya kan? Bisa jalan di atas air. Ya bisa ngobatin begitu. Nah, istiqomah ini lebih tinggi. Kenapa? Karena membutuhkan riyadhatun nafsi. Walaisa 'alal abdi indal jafa. Sesuatu yang lebih berat bagi seorang hamba selain bersikap maaf, lapang dada ketika diperlakukan tidak bersahabat, ketika dia dibully, ketika dia dihina, ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, dia tetap, ya Allah, saya tidak bisa membalas orang tersebut. Ya Allah, maafkanlah dia. Kenapa? Karena dia juga engkau takdirkan seperti itu untuk menegur hamba. Itu begitu flashbacknya, Masya Allah luar biasa. Makanya Toriko ini bukan sembarangan. Suluk bukan sembarangan. Makanya betul harus tazkiyatun nafsi. Harus pembersihan jiwa, pembersihan diri. Akhirnya apa? Masuklah kalimat la ilaha illallah dan betah di diri kita Bapak Ibu. Sekian dari saya. Bermanfaat bagi semuanya. Dipenuhi keberkahan. Dipenuhi bimbingan juga dari pengersa Abah Aos. Dan lancar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.